Shalom, selamat pagi. Halo. Gimana kabarnya? Luar biasa. Berikan suara saya tepuk tangan yang luar Kita berdoa dahulu. Sungguh mengucap syukur Tuhan pagi hari ini Kau tibakan kami di tempat rumah ibadah Tuhan dengan tanpa kekurangan suatu apapun. Lindungi teman-teman kami yang belum hadir Tuhan. Tibakan tempat ini dengan keadaan selamat ya Bapa. Setelah lagi kami akan memulai Tuhan, biarlah Kau hadir di tengah kami. Kau melalui hati setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah pujian persembahan kami, biarlah jadi kebahagiaan di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang terjauhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat sejati yang membelah laut, yang terjauhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat sejati. Saya mengajak kembali untuk kembali berdiri dalam hadirat Tuhan. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganmu, lebih hebat kuasa-Mu, hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang terjauhkan badai,
punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hebat, Allah yang membuka jalan setiap permasalahan kami Tuhan. Engkau sanggup menolong kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau mengekspresikan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Jemaat yang sanggup meninggikan mengagungkan nama Tuhan, mari bersama dengan saya katakan amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Pujian Tuhan adalah Tuhanku. Ini
Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua harapanku. Betapa ku yakin akan janjimu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Tuhannya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, dan hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua harapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, yang firman-Mu
syukur padamu Tuhan pagi hari ini. Kuasa-Mu yang begitu ajaib dalam setiap kehidupan kami, menyembuhkan setiap keadaan kami Tuhan. Baik sakit kami secara jasmani, baik sakit kami secara rohani. Engkau adalah tabib kami, Engkau adalah penyembuh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap perlu Engkau, kami tetap perlu firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau belajar bersama-samakan firman pagi hari ini. Biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya kami persiapkan hati kami untuk Kau isi bejana kami Tuhan dengan kebenaran-Mu seutuhnya. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Kami akan belajar bersama-sama firman Tuhan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, terima kasih Bapak dan Ibu Gembala yang sedang mempercayakan saya melayani pagi hari ini. Kita bersyukur kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Tuhan untuk kita tetap dapat berjumpa satu dengan yang lain, beribadah di tempat ini. Kita akan belajar bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-13. Saya beri judul dua macam manusia. Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat 30. Kita akan baca bergantian. Saya mulai 24 dan seterusnya saudara, dan lalu 25 saya, 26 saya, dan seterusnya bergantian ya sampai ayat yang ke-30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh yang menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah lebih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan, dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan kepada murid-muridnya tentang lalang dan gandum. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan berkata bahwa Tuhan menaburkan benih yang baik pada waktu itu di ladangnya. Tetapi setelah dia menabur, malam hari ada musuh yang menabur lalang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga ketika waktu bertumbuh bertumbuh bersama, si para penjaga-penjaga atau pegawai dari Tuhan ini melihat, loh, kok ada ini lalang, bukankah Tuhan yang nabur itu benih yang baik, kok tumbuh juga lalang ya? Si Tuhan berkata, ya musuh yang menabur ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, lalu si pegawai bilang, ya sudahlah, tak cabuti aja ya yang lalang gitu. Lalu Tuhan bilang, jangan ya, nanti yang benih yang baik juga ikut kecabut ya. Jadi biarkan aja lah itu tumbuh nanti bersama. Nanti kalau sudah tua atau gandum itu sudah waktunya panen, waktunya menuai, itu akan kelihatan ya, yang gandum mana, yang lalang mana. Ya, saudaraku, ini juga saya pernah alami pada waktu masih kecil, sukanya tinggal di desa ya. Desa saya Pak Kembukem kayaknya sudah tahu ya, Balong Tunjung. Ya, nah itu pada waktu menanam padi itu ya seperti itu, saudaraku, yang nanam baik, tapi waktu tumbuh itu juga ada lalang-lalangnya yang ikut tumbuh, ya, nggak tahu itu dengan sendirinya gitu ya,
Ya seperti ini, mungkin musuh itu yang menabur ya, si jahat ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ketika waktu tumbuh bersama, yang punya kebun ini, om tante saya itu tidak dicabutin ini lalangnya. Mereka udah tahu mana lalang mana gandum, tapi dia tidak cabut ya. Biarkan, nanti takutnya dicabut di akarnya padi itu juga ikut kita cabut. Jadi memang dibiarkan sampai semuanya tumbuh bersama. Dan ketika sudah waktu menuai itu, gandum kelihatan ya, yang sudah yang gandum kan ada isinya ya, lalu merunduk gitu, jadi kelihatan. Yang lalang tetap aja jolor-jolor gini ya saudara. Nah waktu menuai itu akan dipilih, lalangnya dicabut duluan, dibakar, baru panen gitu ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, demikian lalu Tuhan menyampaikan perumpamaan ini ya. Selanjutnya kita baca selanjutnya. Matius tetap 13 ayat yang ke-36, tetap kita bergantian ya. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. 36 ya. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, mendengarlah yang mendengar. Ya, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini di ayat selanjutnya murid-murid itu bertanya, jelaskan tentang perumpamaan lalang dan gandumnya. Dan Tuhan menjelaskan ya bahwa yang menabur benih ini adalah anak manusia, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Lalu ladang ini adalah dunia ini, saudara yang dikasih Tuhan. Sedangkan lalang benih yang baik adalah anak-anak kerajaan Allah. Lalu lalang itu adalah anak-anak si jahat. Dan musuh yang menaburkan benih yang jahat itu adalah iblis ya. Dan waktu menuai akhir zaman, yang di akhir-akhir ini, saudara yang dikasih Tuhan. Dan nanti saudara kita melihat bahwa anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk memilih atau memisahkan ya saudaraku. Dia ini yang lalang dulu yang dia harus tebas atau dituai lalu dibakar. Lalu anak-anak terang akan bercahaya atau dikumpulkan dalam kerajaan yang kita nantikan. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan yang menaburkan benih yang baik dalam kehidupan kita. Dan kita dikatakan sebagai anak-anak kerajaan. Kita di akhir zaman ini ya, kita akan tumbuh bersama dengan lalang-lalang ini ya. Karena iblis juga tidak akan tinggal diam, saudaraku. Dia juga akan menaburkan banyak sekali lalang dalam dunia ini ya. Kita melihat bahwa akhir zaman ini juga semakin banyak ya di sekeliling kita anak-anak yang berasal dari si jahat, yang ditanam oleh si jahat ya. Sekeliling kita mungkin saudara, banyak kita melihat orang-orang yang seperti ini ya, anak-anak si jahat. Nah saudara yang dikasih Tuhan, gandum ini adalah manusia yang sudah menerima firman Tuhan, yang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan ya. Dan yang lalang adalah anak-anak yang ya mungkin mereka ada yang belum mendengar firman Tuhan ya. Tapi sekarang ini semuanya sudah mendengar ya. Saya rasa melalui YouTube, melalui
apapun Tuhan katakan, beritakan firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Sekarang itu sudah melalui HP itu ke ujung bumi itu sudah. Bahkan semuanya di desa-desa itu ya. Bahkan tempatnya suami saya itu kan daerah yang desa, maksudnya daerah gunung-gunung. Nah, itu banyak angel sinyal, sulit sinyal. Tapi sekarang sudah bisa, jadi kita itu video callan kalau di sana ya, video callan. Nah, seperti itu saudara dikasih Tuhan. Jadi firman Tuhan itu sudah sampai ke ujung bumi. Jadi semuanya sudah mendengar firman Tuhan. Jadi kalau mereka tidak mau menerima firman Tuhan, ya mereka diumpamakan seperti lalang-lalang ini. Karena hati mereka ditaburi oleh si jahat untuk menolak firman Tuhan, untuk tidak menerima keselamatan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tetapi saudara semuanya di akhir zaman ini tumbuh bersama-sama ya. Sepertinya semuanya baik-baik saja ya. Tapi kalau kita melihat juga kalau di Indonesia sendiri mungkin mayoritas ya, mayoritasnya lalang ya maksudnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tetapi kita melihat bahwa kita hidup berdampingan dengan lalang-lalang ini. Tuhan katakan biarkan itu tumbuh bersama ya. Mungkin malaikat dari seluruh cabut sekarang semua anak-anak Tuhan kumpulkan. Oh, enak ya kalau dikumpulkan sekarang. Semuanya kita masuk surga semua, apalagi surga yang sudah dijelaskan sama Bu Gem ya. Oh, enak kita langsung masuk ke sana ya. Tapi belum waktunya ya. Akan ada waktunya nanti, waktu menuai itu di akhir zaman ini. Sudah nggak lama lagi, kok nggak lama lagi. Sabar ya, sabar ya. Saudara yang dikasih Tuhan, model dari manusia-manusia gandum atau anak-anak kerajaan ini ya. Ketika padi itu sudah mulai tua, yang sudah waktunya untuk menuai, padi yang berisi itu akan semakin merunduk ya, digambarkan dengan kerendahan hati ya. Setiap kita anak-anak Tuhan yang benar-benar kita mengasihi Tuhan, benar-benar kita menghidupi kebenaran, kita akan seperti padi, merunduk, tidak ada kesombongan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, model dari anak-anak gandum atau manusia gandum ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yang sudah hafal bisa menghafalkan. Matius 13 ayat yang ke-40. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, nasib dari dua benda ini, yaitu saudara, ilalang ya. Pada akhir zaman ilalang akan dikumpulkan dan dibakar. Dimana saudara tahu sendiri ya, dibakar dengan api abadi. Saudara yang dikasih Tuhan, sedangkan gandum ya dikumpulkan, dimasukkan ke dalam lumbung, yaitu surga ya. Kita kemarin sudah dijelaskan sama Bu Gem tentang surga, mengintip surga ya. Nah, mari kita akan merindukan di sana ya. Tetapi sebelum ke sana kita harus bertahan ya. Kita jangan terkontaminasi. Kita harus kuat hidup di dalam kebenaran ya. Kita harus pertahankan. Alah titik-titik besok gak apa-apa kok Bayanti, gak boleh. Titik-titik gak boleh ya. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Nah, seandainya ya, titik-titik boleh kok Mbak Yanti ya. Pas di tengah jalan ya, lalu kita masuk, lagi sebelah kita bukan orang benar, bukan anak Tuhan. Ini kan aku lihat dia sering ke gereja lama besok. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya katakan, anak saya tanya, Ma, temanku itu kok boleh gini? Karena dia tidak dikasih tahu orang tuanya. Itu tidak benar.
Jadi mereka itu ya, mana mereka tahu namanya anak-anak ya. Anak-anak harus diarahkan yang benar ya. Saya bersyukur karena anak saya ini selalu tanya ya, nggak diem aja ya. Kalau temannya melakukan apa dia tanya. Dia ini loh ngomongnya gini. Karena dia tidak diajarkan kebenaran. Ya walaupun kita semua anak-anak Tuhan, yaitu tadi tumbuh bersama, tapi kita tidak hidup di dalam kebenaran. Sehingga generasi sekarang ini masih SMP guys. Sudah kacau. Padahal ini SMP Kristen ya, Betel, SMP Kristen Betel. Tapi anak-anak seperti perempuan ya, perempuan ini sore. Nah, dia tanya, wah temanku kok boleh gini ngomong gini, karena dia tidak dikasih tahu ya kebenarannya itu seperti ini. Dan mereka tidak bertanya pada orang tuanya, jadi mereka tumbuh seperti itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Ya mungkin kita kalau punya anak-anak yang diam, pendiam ya, kita harus ngecekin, ya, dicek HP-nya itu ya, dilihatin ya. HP-nya suami pun boleh dicekin. Siapa bilang tidak boleh? Yang tidak boleh itu bertobat ya. Ya, kita juga harus saling mengingatkan ya. Bukan untuk melihat HP-nya mencurigai yang tidak baik, tidak. Kita harus mengingatkan yang baik. Bukan mencari-cari kesalahannya, tidak. Cuma kita mengingatkan, loh kalau ini jangan, kalau itu jangan. Kita mengingatkan supaya kita hidup di dalam kebenaran. Kita mengingatkan supaya kita hidup di dalam aturan-aturan Tuhan. Sehingga ketika waktu penuaian, kita tetap menjadi gandum-gandumnya Allah. Dan kita dikumpulkan, kita ditempatkan pada tempatnya, yaitu surga yang kekal. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah pagi hari ini kita belajar, kita melihat diri kita, apakah kita ini manusia gandum atau manusia lalang. Ya, kita tumbuh bersama secara manusia, kita beribadah bersama-sama, tetapi model kita model gandum atau model lalang, Tuhan yang tahu. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau kita benar-benar diubahkan. Tuhan mau kita menjadi gandum-gandum akhir zaman ini, sehingga ketika Tuhan menuai penuh dengan sukacita, kita akan dibawa ke dalam kehidupan surga. Puji nama Tuhan. Saya tidak berpanjang firman Tuhan, saya menyerahkan kembali kepada Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Shalom. Iya. Kita jadi gandum, jadi lalang. Gandum atau lalang atau galang. Ya, hari ini kita diingatkan oleh hambanya. Jadi jangan heran kalau kita hidup dengan orang-orang, kalau saya sebut kemarin minggu yang lalu, orangnya yang sulit. Pernah hidup dengan orang yang sulit? Iya. Jadi mungkin kita bertanya kepada hati, bertanya pada seseorang, kok ya orang itu dibiarkan hidup sama Tuhan? Kok ya ada orang itu di sekolah saya, kok ada orang itu di tempat saya bekerja? Dan yang parah, kok ada orang itu di gereja? Iya, kita tidak bisa menghakimi seseorang, biarlah tadi dikatakan gandum dan lalang itu tumbuh. Nanti pada akhirnya nanti akan kelihatan mana kualitas mana yang grade A, itu gandum, atau grade B yang aspal, akan kelihatan. Ya, kita dikatakan firman Tuhan, Tuhan begitu mengasihi. Ya, kalau kita lihat ada waktu Yesus
Yesus selalu membuat perumpamaan. Coba Bapak Ibu adik-adik sekalian yang terkasih, tiap hari baca Alkitab tidak jujur ya. Terima kasih atas kejujurannya. Kalau coba nanti dilihat, nanti diintip, bukan mengintip surga, tapi mengintip Alkitab dulu. Iya. Yesus mengatakan perumpamaan. Yesus pada perumpamaan. Kalau yang kritis, yang pemikir, coba lihat, mungkin di agama lain tidak ada. Tapi Yesus selalu perumpamaan. Iya. Dan dikatakan di ayat sebelum hal tentang gandum dan ilalang itu, seringkali mendengar tapi tidak mengerti, melihat tapi tidak melihat, tidak mengerti juga. Kalau Yesus juga memberikan perumpamaan cukup sulit ya. Gandum dan ilalang, ya. Tapi itulah kehidupan. Kenapa ada ilalang di sekitar kita? Kenapa ada ilalang mungkin di samping kita? Kenapa ada ilalang? Ilalangnya nggak jauh. Ya, kalau kita baca tadi, kenapa nggak boleh dicabut? Karena kalau dicabut, kakinya ikut berodol. Iya. Sehingga pada saatnya yang terindah dengan waktunya Tuhan, biarlah gandum bisa dituai, sedangkan ilalang dibakar. Ya. Sulit, ya. Kita memasuki dunia yang penuh dengan realita, ya. Realitanya ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi biarlah sekali lagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Bukan firmannya Ibu Yanti, tapi firman Tuhan. Jangan lupa di sekeliling kita ada ilalang. Tapi kalau kita penuh dengan buah roh, ada kasih, katanya satu kata KASIH, nyanyiannya gampang, KASIH, tapi itu melakukannya sulit. Satu kata SABAR, saya ikut KR nanti jadi spell sama KS. Tapi sampai di mana batas kesabaran kita? Sering kita berkata, sabar ada batasnya. Sekali lagi dia begitu, pecah dia. Iya. Sulit memang, ya. Dikatakan Rasul Paulus hidup ngikut Tuhan itu menderita tapi indah. Amin. Kata-kata menderita jadi aminnya agak ya. Tapi kalau pada waktunya semua indah. Tapi di mana kesetiaan kita, dan pasti mencari kesetiaan kita, ujian terus ya. Kehidupannya dari universitas kehidupan yang tiada akhir ya. Kalau sekolah sampai SMA berhenti, kuliah ada waktunya, tapi kuliah di universitas kehidupan terus tiap hari. Antara suami istri, anak orang tua, menantu dengan mertua, dengan keluarga suami, keluarga istri, seringkali kita diuji. Tapi biarlah kita masuk kategori gandum, kategori anak-anak kerajaan Allah. Tadi hambanya menyampaikan, bukan kategori menjadi keluarga besarnya ilalang. Ya, kita kalau apalagi dengan sini banyak yang tim PAW, biar motivasi kita melayani bukan sesuatu yang salah, tapi biarlah kita sebagai bejana yang siap dibentuk. Ya. Sakit, ya. Hidup dengan ilalang gak enak, ya. Tapi biarlah kita tetap setia
sampai akhir. Saya udah pakai berdiri, saya udah pemain musik, saya udah WL sehingga ke depan. Kita tahu hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Biarlah kita menurut kehendak Tuhan dan kita terus dibentuk supaya menjadi seperti Yesus yang sempurna. Haleluya, Yesus. Akan kerjakan siap dibantu demikian hidupku. Katakan ini Tuhan, ini aku siap kau bentuk. Karena dengan bantuan urapan kuasa Roh Kudus kita selalu diperbarui dan diperbarui selalu. Amen. Dalam rumahmu dari hidupku kita untuk berjalan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu memerdekakan kami dari hal-hal yang tidak baik, menjadi manusia-manusia gandum, manusia-manusia yang dipilih oleh Tuhan dan dikhususkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap terus menuntun kehidupan kami, membimbing kami Tuhan, selama kami masih hidup dalam dunia ini, dalam lingkungan kami. Biarlah kami tetap berpegang pada kebenaran firman-Mu. Kami tetap hidup dalam terang Tuhan, agar supaya hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terangkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, dan biarlah firman ini menjadi terang dalam setiap hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, biarlah Kau pakai lebih lagi dengan urapan yang baik dan terang Tuhan.
Terima kasih Bapa, dan kami akan tampil menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami bersepakat Tuhan, iman kami bersepakat untuk berdoa untuk Indonesia Tuhan, kerinduan dia untuk sekolah di Surabaya. Tuhan, kami manusia yang terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan, kalau sesuai dengan kehendak-Mu, seizin-Mu Tuhan, kami minta supaya pada waktu PPDB Tuhan, Indonesia bisa bersekolah di Surabaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau yang memberkati panitia, Kau yang memberkati Indonesia, apapun Tuhan, ke depan Tuhan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang berjalan di depan. Terima kasih Tuhan, sehingga dia boleh melayani Kau, dia boleh terus bersekutu, dia boleh terus beribadah bersama-sama dengan kami. Kau tahu kerinduannya, Kau tahu kerinduan orang tuanya juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan yang memberkati. Kami juga kami berdoa untuk lutut dari Lisa Tuhan yang habis jatuh. Tuhan, kami juga bersepakat dalam nama Yesus, Kau yang menjamah tangan-Mu yang penuh dengan biru-biru, kuasa darah-Mu menjamah, memulihkan dalam nama Yesus, sehingga hamba-Mu boleh setia, sehingga hamba-Mu boleh Kau pilih untuk menjadi hamba yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau yang memakai Doni yang sudah mulai pulih. Tuhan menjamah juga dalam nama Yesus, oleh darah anak domba keluarga ini Tuhan dipulihkan, dipulihkan dan dipulihkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Sungkesnya kembali ke Gresik Tuhan, Kau sendiri yang memelihara. Demikian juga yang lain yang mau masuki perguruan tinggi Tuhan, Kau menyiapkan segala sesuatunya, dana dan sebagainya Tuhan. Terutama hati mereka mau tetap melekat pada Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan yang mereka akan hadapi, tapi boleh tetap menomorsatukan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami berkati Tuhan Indonesia, untuk Surabaya khususnya Tuhan, supaya Omikron tidak bangkit lagi Tuhan, yang stop Tuhan, yang memberkati orang yang percaya, sehingga kami tetap boleh beribadah Tuhan. Memberkati setiap program gereja, setiap tim PAW boleh melayani dengan segala kerendahan hati, dan setiap jemaat diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau baik, selalu baik dan aman baik. Terpujilah nama-Mu Bapak, terpujilah nama-Mu. Saya udah pakai berdiri, cuma terimalah pengurapan penyertaan dari Allah Bapa di surga, kasih sukacita yang melampaui segala akal dan sejahteranya melalui Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta Allah Roh Kudus yang melindungi, menyertai, membimbing kita, menguatkan kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.